Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas cenderungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio apa? Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener. Ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu Ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat muni Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi milih seneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk sini Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelene. Nanti ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang yang jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Sama ndak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ini musad di kalimat benar deh. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni berni gua itu Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu kan nanti tujuh dia anak jenenge Jawa, orang ngarah ngaku Nabi. Kok jenenge Nabi jenenge Muhammad mirip jenenge gua dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek paham. Wah, wis jeneng Jawa lah temen gak ngaku napa? Jadi panjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Nego mitos Jawa ono Ratu Adil. Dari seneng Presiden Lalang, orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur dari kalimat Jakarta. Kalimat apa? Kalimat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang, sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok apa kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Malah nih kalau makna nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang nggak milok ini loh. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur artinya Sulawesi Budi kelompok itu. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur Budi Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kalau Budi Jepang malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh nah. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Dia pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani li mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa saya Husain mati ini Pak Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulalalah dan Husain dibantai di pas 10 Muharram. Akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris. Sementing orang yang dikenal. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Manis jimat haikal juga tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Ini aku ngenteni lintang pindah. Sinar pindah-pindah mulai sungi kakuati. Nah, kalau tidak ngalor ya stres ngalor, tidak gitu ya stres. Karena di bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya sing mulai dia wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak saya. Dulu di Arab. Itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng budeng mimpin jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat dimulai jahat-jahat wong dia lho Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok, menguasa bumi, kudu nopo sitok. Paham ya? Nah, tinggal minta tahu, bila cabut kotor yang ditikan ngonten. Ya Allah, anta wahdun di sama, wa ana wahdun fil ardi. Jadi dengan jago dua repot. Dengan jago tunggal tengah langit, kalau jago tunggal tengah bumi. Nah, akhirnya marahnya digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kalau cabut kotor, ada orang karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham, repot. Ah, pokoke dawuh wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten.
Wong naik muka siapa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia mboten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Foto-foto matur nuwun ndak matur nuwun ya oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa digawe ya pengira. Oksigen gak di rasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bano koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengira. Lan iki sak kete perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafura kama falaknakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe ya. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti dia orang khatam ya. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewe an kaya ora ana apa-apa. Ini sini ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya ki ngoten. Mung tegene kitab tata tasawuf terang aku ya kita bisa baru dijak maku pangeran di zona swarga. Kita kok ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan jeneng. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia kelas men papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka ku enak. Jadene hikam lau asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Gua lu apalah terkini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe di nurul basirah, roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan suku Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya suku. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi rokok, mergo sampeyan suku Allah. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah. Kayak saiki pangeran sing nganggur. Ridho Allah dan suku Allah jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yang berburu ridho Allah mulai sekarang. Takut dari suku Allah yang mulai pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Tok baru kesuwen baru teng arah hikam napa? Bismillah asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom panah. Cara bahasa tak tahu makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo Fatimah matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa kira-kira gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Lo tak tahu itu kiai-kiai sing matur nuwun tenanan wis enak. Ora ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Subhanallah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Gue yo lakoni saiki. Mungkin perasaan pulau nyaman oleh ini pulau ya rata warga bija mulai pulau nyangka mulai kayak gini keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia nggak percaya surga neraka. Lalu syariat ini rata lupa, baju rata lupa. Pahami yang beri sesat mereka. Saya ngeklaim tasawuf adalah mau bingung sempurna. Ngomong syariat apa? Saya ngaku hakikat mau bingung. Jadi zaman akhir rasa ampun. Mau bingung ketemu orang paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisa jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab dalam klub itu. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dahulu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngerti. Perang itu ada mati. Nak mati tinggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kecil-kecil orang omongan orang ngaji, mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ramati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinna tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau tidak alam kok sama alam dunia, saya tidak ada alam dunia. Ketika Nabi masjid no jihad, kalau wong sing jangkal kayak omong Nabi itu sadis, wong kok nyawane disetoran yang perjuangan. Tapi Nabi itu ilmu hakikat, cara Nabi wong mati, wong mau swarga, ngono ae. Ora paham to. Tidak garani ini galara bojo, tidak garani wong bidane. Paham ya? Lha nyerah paham lho. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditepirno metu kari bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe iki. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suke? Ono iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak cepat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin diri kok elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan tidak jelas. Wong iki ra buruk, itu kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Berarti iso wae Said Hamzah sampeyan matur nuwun dek waktu. Mereka mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon di swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hada fayaqulu syahidan fayaqulu fil jannah. Contoh gampang ya waktu. Saya Hamzah di gunung waktu pol swarga. Waktu masuk Islam perang mati saja pol apa? Ketemu di swarga. Nah, swarga terang benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa dari manusia berpengiran bisa lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinna tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad, ruh kok pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kudu roh kok amri nopo. Robi urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jeneng ruh ning jasad ruh. Dari iki pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian sama sesuatu sing ekstrim.
Mulane pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa, nah cara pangeran yang pindah masal itu warga ngono. Sederhana dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwan rombong. Lepas ini materi gue tapi ada bang ilmunya ini wajar betul kan? Ini kau kulon biasanya arolas mulut dan wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi kemulutan loh nonton. Ikhlas nyatan gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya nak berlebihan ya tidak. Kali-kali meramai uang terbangan. Suaranya elek meramai. Akhir uang yang sampai seneng nabi kedua bisa. Musik Israel nak terbangan untuk ngalor gitu. Kayak jam 12. Piala cara Quran nak bunyi dari tas mulufi di bunyi wayaan itu tetap melayani filosofi Quran kalau betul cocok. Kalau sudah mengajar, juga tenang kalau sudah mengajar begini. Ini pulau terkenal rakyat tidak ada mulut tidak. Usum kiai bosok kan mulut. Semua kayak tam. Kalau suwon pengajian jenis. Ya orang tahu ngaji sini. Dia najinan Rino lah, Rino wayang kerso. Pengajian bunyi ramai ini Rino di orang Islam nganggur gitu. Ini nangatan sore itu. Omam di Jepor, warapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Angel. Gue jauh lagi. Nak tinggi bakat ngono terus noa. Kemudian bakatnya ngono rezeki ngono. Nah ada rezeki yo kok ngene iki. Kok kotok ngene iki. Saya juga dulu kata-kata repot. Nah, sebetulnya naduman yang disebut Makkah Rasul itu dulu yang nulis para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikitnya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat ba'at hunna sorofi nabi ini wakum bima tamat kanti wah tapi fa'innahum samsu fadlulum kawaki buat Ba'mat ba'at hunna sorof masalah memuja nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani yaitu memuja nabinya sampai menaikkan nabi katanya dekat dengan kata ketuhanan maka kata berdah Ba'mat ba'at hunna tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati ulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot loh. Ngelam tapi akhirnya meleset. Jadi mana selamatkan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nak ngelam mesti unsur perjuangan. Sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberjanji di Hibah, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adun, nasol. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, nasol. Itu melem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa arah apa ulu. Itu misalnya nganti mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kasus salah berkucut. Dia ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wapat wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene rapati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Pak, muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahir 2 Desember. Ya itu.
Malah itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bikin kota-kota mesti bahasa ini nggak waduh bahasa nasional, bukan ini legendaris. Jadi itu yang katanya, repot. Apa kalender itu yang katanya repot? Jadi waduh. Menurut kita itu waduh bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam berarti kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau tidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Tapi kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Lagi. Nah kalau dari Islam mesti kita dipercaya. Masa harus kata aja.